Menurut saya integrasi nilai-nilai spiritual dalam pendidikan modern adalah kunci utamanya. Saya setuju, dan kita harus memastikan pendekatan kita relevan dengan tantangan generasi muda saat ini. Data telah terhampar, sana telah terucap antara kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Debates. Tiap Ramadan pasti deh ada lagi video yang viral soal ini. Sholat taraweh super cepat, atau yang biasa kita sebut taraweh kilat, ya kan? Selalu jadi perdebatan. Ada yang kagum, ada juga yang ya geleng-geleng kepala. Tapi di luar pro kontra itu, sebetulnya gimana sih cerita di baliknya? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Cuma 7 menit. Iya beneran 7 menit. Coba bayangin ya, waktu segitu cukup buat nyelesaikan bukan cuma taraweh, tapi lengkap sama witirnya. 23 rakaat. Luar biasa cepat. Nah, dari situ langsung kan muncul pertanyaan utamanya. Sholat secepat ini emangnya sah ya? Nah, inilah jantung perdebatannya yang mau kita lihat lebih dalam. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti fenomena ini, kita nggak bisa cuma lihat permukaannya aja. Kita harus tarik mundur waktu jauh banget, lebih dari 1 abad yang lalu. Kita mulai perjalanan kita di Blitar, tepatnya di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, salah satu tempat yang paling legendaris soal taraweh kilat. Jadi ceritanya begini, sekitar tahun 1907, pendiri pondok ini, Mbah Kiai Abdul Ghafur, itu prihatin banget ngelihat kondisi jemaahnya. Anda bayangin ya, mayoritas itu petani, buruh tani. Seharian kerja keras di sawah, badan pasti capek luar biasa. Nah, Mbah Kiai ini mikir, gimana ya caranya biar mereka ini tetap semangat, tetap mau tarawih berjamaah di masjid tanpa merasa terbebani. Jadi ini lahirnya bukan iseng-iseng, tapi dari sebuah empati. Dan ternyata, idenya berhasil banget. Gus Lia, pengasuh pondok yang sekarang, cerita begini. Kata beliau, sebenarnya dulu juga taraweh normal, tapi cuma bertahan seminggu. Lewat seminggu, masjid sepi lagi. Nah, setelah tarawehnya dipercepat, jamaahnya jadi antusias lagi. Jadi ini bukan cuma soal cepet-cepetan loh. Ini tuh semacam solusi sosial keagamaan yang ya jenius pada masanya. Oke, itu tadi cerita di Blitar. Tapi, tunggu dulu. Ternyata nggak semua tarawih kilat punya alasan yang sama. Sekarang kita pindah yuk ke Indramayu. Di sana ada cerita yang benar-benar beda. Nah, di sini kita lihat kan, ada 2 motivasi yang beda banget. Kalau di Blitar, akarnya itu empati sosial buat para pekerja. Tapi kalau di Indramayu, yang tradisinya dimulai sekitar tahun 2006 oleh Kiai Haji Azun Mauzun, tujuannya lebih ke strategi dakwah. Ya, sebuah cara untuk menarik anak-anak muda biar mereka mau datang dan meramaikan masjid. Oke, niatnya baik ya, baik di Blitar maupun di Indramayu. Tapi perdebatan soal sah atau tidaknya tarawih kilat ini selalu kembali ke satu titik krusial. Satu kata kunci dalam sholat, yaitu tumakninah. Inilah nih yang jadi penentu segalanya. Terus, apa sih tumakninah itu? Gampangnya gini, tumakninah itu artinya berhenti sejenak. Jadi ada momen di mana seluruh anggota badan kita itu diam total. Nggak gerak sama sekali, waktu kita pindah dari satu gerakan sholat ke gerakan berikutnya. Nah, seberapa lama berhentinya? Standar minimalnya kata para ulama ya cukup selama kita bisa ngucap subhanallah dengan santai. Nah, disinilah letak perdebatannya. Menurut jumhur atau mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, tumakninah itu statusnya rukun sholat. Rukun itu artinya pilar utama, wajib. Kalau ditinggalkan, ya sholatnya dianggap nggak sah. Tapi, ada juga pandangan lain dari mazhab Hanafi. Menurut mereka, tumakninah ini hukumnya sunnah. Jadi, kalaupun nggak dilakukan, sholatnya tetap sah, meskipun ya nggak sempurna. Dan argumen yang bilang tumakninah itu wajib, dasarnya kuat banget. Salah satu yang paling utama, itu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis itu, Nabi Muhammad secara eksplisit dan berulang-ulang memerintahkan seseorang untuk rukuklah hingga rukuk dengan tumakninah, lalu sujudlah hingga sujud dengan tumakninah. Perintahnya sangat lugas kan? Inilah yang jadi landasan utama para ulama. Terus gimana dong kata para kiai yang menyelenggarakan taraweh kilat ini? Nah, baik Gus Delia di Blitar maupun Kiai Azun di Indramayu, keduanya sama-sama menegaskan kalau mereka tetap menjaga tumakninah. Argumen mereka adalah jeda yang super singkat itu tetap memenuhi syarat minimal, yaitu ada momen berhenti sejenak seukuran waktu untuk membaca subhanallah. Nah, di tengah perdebatan fikih yang kayaknya nggak ada habisnya ini, tiba-tiba ada plot twist. Serius, ada perkembangan baru yang nggak disangka-sangka, dan ini datangnya dari Indramayu. Jadi ada kabar terbaru nih.
Di Ramadan tahun 2025 nanti, tradisi tarawih 7 menit di Ponpes Al-Quraniyah Indramayu itu terpaksa harus diperlambat. Loh, kenapa? Apakah karena kontroversi? Ternyata bukan. Menurut Kiai Haji Azun Mauzun, seperti yang dikutip dari Kompas.com tanggal 2 Maret 2025, alasannya itu sederhana dan sangat manusiawi. Kata beliau, alasannya tidak digelar kilat karena umur, ya terus kedua karena tidak ada pengganti. Jadi pertama, karena faktor usia beliau sendiri, dan kedua karena belum ada kadar penerus yang sanggup. Dan perubahannya ini lumayan signifikan loh. Dari yang biasanya cuma 6-7 menit, sekarang durasinya jadi sekitar 12-15 menit. Ya, mungkin buat kita masih kedengaran cepat ya. Tapi ini kan berarti durasinya jadi 2 kali lipat lebih lama dari sebelumnya. Ini menarik banget sih. Artinya, yang membatasi tradisi super kilat ini pada akhirnya bukan perdebatan hukum Islam, tapi realitas fisik sang imam dan tantangan regenerasi. Ternyata ada batas alami yang nggak bisa dilawan. Dari semua cerita ini, dari Blitar sampai Indramayu, kita jadi bisa merenung ya. Kita seolah-olah melihat ada dua kutub yang saling tarik-menarik. Di satu sisi ada semangat syiar, yaitu niat baik untuk dakwah, untuk meramaikan masjid. Tapi di sisi lain ada syariat, yaitu aturan main atau kaidah dalam beribadah yang harus dijaga. Jadi kalau kita simpulkan, poin-poinnya begini. Pertama, tarawih kilat itu lahir dari niat yang baik, entah itu karena empati sosial atau strategi dakwah. Kedua, perdebatan utamanya selalu berpusat pada satu hal, tumakninah, yang merupakan rukun sholat. Dan ketiga, kita lihat sendiri bahwa sebuah tradisi, sekuat apapun dipertahankan, pada akhirnya akan berhadapan dengan batas-batas realitas yang nyata. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Di antara semangat untuk menarik orang beribadah dan keharusan untuk menjaga kesempurnaan rukun sholat, kira-kira di mana ya titik tengahnya? Bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya? Coba deh, kita renungkan sama-sama. Terima kasih telah mendengarkan diskursus kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih. telah terhampar, sana telah terucap antara kebiasaan dan kekuatan dalil.